Bagaimana kabarnya? Ulang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memberkati kita, dan Tuhan selalu melindungi kita. Dan hari ini tentunya adalah hari yang sangat luar biasa bagi setiap kita. Kenapa demikian? Karena Tuhan masih terus menuntut, membimbing, memelihara, menjaga, dan memberkati. Minggu ini kita akan bicara tentang bagaimana kita akan memperoleh kemuliaan Tuhan di dalam kekudusannya. Beroleh kemuliaan dalam kekudusannya ini menjadi penting bagi kita karena ini adalah jalur bagaimana orang Kristen mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita selamat masuk surga, tetapi di dalam kemuliaan Tuhan kita harus ada mendapat bagian. Bagaimana mendapat bagian dari kemuliaan Tuhan? Kalau kita berada mengambil bagian di dalam kekudusan Tuhan. Bapak Ibu, untuk mendapatkan bagian kemuliaan di dalam Kristus, bersama dengan Kristus, kuncinya adalah kita harus sama seperti Dia yang adalah kudus. Ini sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita membaca itu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16, dan mempersiapkan 1 Yohanes 3 ayat 3. Saya katakan sekali lagi, semua kita akan mendapat bagian kemuliaan melalui kekudusannya. Kalau begitu, kalau mendapat bagian dalam kekudusannya, kita harus bagaimana? Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita juga harus hidup kudus seperti Dia adalah kudus. Baca sama-sama 2, 3. 1 Petrus pasal 1 15 dan 16. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menjadi penting. Bagaimana kita bisa mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan? Karena kerajaan Tuhan adalah kerajaan kudus, dan Tuhan sudah memulai masuk di sana, dan Dia sudah membuka pintu untuk setiap kita. Untuk apa? Bukan hanya sekedar, sekali lagi saya katakan, untuk kita dapat keselamatan, untuk dapat surga, tetapi kita akan mendapat bagian kemuliaan di dalam kerajaannya. Dan itu Alkitab katakan hanya bisa terjadi kalau kamu kudus. Kenapa kita harus kudus? Karena Dia adalah kudus. Mungkin saudara berkata, bagaimana kita bisa kudus seperti Dia? Ini jalannya. Dan Tuhan memberikan ini syarat mutlak untuk mendapatkan bagian kemuliaan yang Tuhan miliki. Untuk kita dapat memilikinya, maka hidup kita harus sama seperti Dia yang adalah kudus. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Iya, harus sama seperti Dia, menyucikan diri, mengkuduskan diri seperti Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini mutlak, tidak ada. Karena Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Karena Allah kita adalah kudus. Makanya kalau kita tidak kudus, kita tidak mungkin melihat, apalagi masuk di dalam kerajaannya. Itu tidak pernah mungkin. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya untuk mendapatkan bagian seperti di dalam Ibrani pasal 12 ayat 10, dibacakan Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek,
sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Iya, memang ini perlu yang namanya hajaran, pendidikan. Untuk apa? Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Tuhan sudah bicara ini jelas banget Bapak Ibu. Untuk mendapatkan bagian di dalam kerajaan dan dalam kemuliaannya harus sama seperti Dia adalah kudus. Bagaimana? Apa yang kita dapat di dalam kekudusan Tuhan kalau kita hidup benar, kalau kita terus hidup kudus? Ada jaminan bahwa kita nanti akan mendapat bagian dari kekudusannya Tuhan. Apa bagian kekudusannya Tuhan? Saudara perhatikan banget, ini adalah sesuatu yang sangat berharga, bernilai, yang selalu ditutupi oleh iblis supaya kita tidak dapat bagian ini. Padahal ini jaminan. Sudah terlanjur Tuhan memberikan kepada kita janji yang seperti demikian. Dan ini harus kita dikejar. Makanya untuk meluruskan perjalanan iman kita, untuk supaya kita tetap hidup di dalam kekudusan, Tuhan berkata apa tadi di dalam Ibrani 12 ayat 10, kamu dididik, dihajar, supaya kita tetap lurus perjalanan kita, tetap kudus perjalanan iman kita. Ada menggo sedikit aja. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan janji ini. Janji ini begitu mahal harganya, dan Tuhan mau membagi. Ini yang kita harus serius dalam hidup ini. Tuhan mau membagi. Apa itu? Yang pertama, 2 Korintus pasal 3 ayat 18 bagian B saja. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Iya. Kira-kira saudara kalau punya jabatan yang terhormat, mau tidak saudara membagi kepada orang lain? Ini janji Tuhan. Kita akan menjadi serupa dengan Dia. 2 Korintus 3:18b ini katakan demikian. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita nanti akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan, kepada kemuliaan. Beberapa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan ayat ini. Kita nanti akan mendapatkan kemuliaan segambar dengan Dia di dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya kita akan mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Jadi kemuliaan itu akan terus berubah, semakin mulia. Jadi kalau nanti kita mendapatkan kemuliaan ini, aduh Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik, bukan hanya sekedar dikasih nih kamu sudah dapat mulia, tapi nanti besok kita akan dimuliakan terus menerus. Jadi kemuliaan ini bukan hanya seperti jabatan di dunia. Saudara dapat pangkat, dapat jabatan, terus tetap di situ. Mentok-mentok adalah tertinggi adalah golongan 4 atau golongan 5 kalau pegawai negeri. Tapi kalau di dalam kerajaan Tuhan, nanti kita akan mulia, semakin mulia. Ini yang dibagi oleh Tuhan, yang diberikan kepada kita gereja Tuhan yang mau hidup di dalam kekudusannya. Yang kedua, Wahyu pasal 20 ayat 6 dikatakan apa? Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Oh, ini akan diberikan otoritas Tuhan. Selain kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Dia, itu jabatan kemuliaan di dalam kekudusan diberikan kepada gereja Tuhan yang mau lurus hidupnya kudus seperti Dia
dia dapat jabatan raja. Ini untuk 1000 tahun. Dalam kerajaannya nanti akan ada lagi. Di pasal 21 kita akan hidup bersama-sama dengan dia selama-lamanya, ikut memerintah sebagai raja. Bapak ibu saudara sekalian, yang ketiga, janji Tuhan kalau kita mau hidup kudus, kita akan mendapatkan bagian di dalam kekudusannya. Apa itu yang ketiga? Menjadi umatnya, dan dia mau diam bersama-sama dengan kita. Bukankah itu sebuah penghormatan? Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Wow. Ini keputusan Tuhan, bukan keputusan kita. Asalkan kita mau hidup di dalam kekudusannya, maka bagian ini akan menjadi bagian kita. Apa itu? Tuhan akan menjadikan kita ini umat yang kekal selama-lamanya. Dan dia menawarkan dirinya, aku yang akan menjadi Allahmu. Dan ketika aku menjadi Allahmu, aku nanti akan diam bersama-sama dengan kamu. Aduh, ini sesuatu yang abadi, yang kekal, yang mulia, yang harus kita pertahankan. Tapi itu janji kepada mereka yang mau masuk di dalam kekudusannya. Jalannya, nah ini yang perlu. Bagaimana cara kita memperoleh bagian kemuliaan dari kekudusan Tuhan ini? Yang pertama yang kita akan belajar di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, itu adalah kita harus punya pandangan yang berfokus tertuju hanya kepada Yesus. Pandangan kita harus tertuju kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Sudah lihat itu aja. Itu adalah ukuran kita untuk mendapatkan bagian di dalam kerajaan kemuliaannya. Lihat siapa? Lihat Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iya, Dia yang memimpin kita dalam iman. Dia yang membawa kita pada iman sampai sempurna. Di mana Dia membawa kita supaya sempurna? Nanti lihat katanya, Dia sekarang yang sedang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau begitu apa yang kita lihat? Fokuskan hidup kita kepada pribadi yang sudah sampai pada tujuan akhir. Dan itu adalah tujuan akhir semua kita. Kita semua akan mendapatkan bagian dari kekudusan Tuhan ini, asalkan fokus dan mau belajar kepada Tuhan. Yang pertama yang perlu kita belajar kepada Yesus, karena inilah jalurnya Dia bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa itu? Yang pertama, Dia adalah sebagai teladan kepercayaannya kepada Allah. Dia adalah teladan memiliki kepercayaannya khusus kepada Bapa. Perhatikan, Dia adalah melakukan kehendak Allah dengan total. Apa itu? Menyerahkan hidupnya. Ini yang perlu kita belajar, Bapak Ibu. Dia bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu karena Dia melakukan seluruh kehendak Bapa. Total Dia nyerahkan. Nih hidupku, aku lakukan untuk supaya aku nanti akan dimuliakan oleh Bapa. Dan itu Dia lakukan bukan untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Dia, tapi Dia lakukan untuk kepentingan kita. Karena kita, maka Dia mendapatkan kemuliaan Bapa. Bisa begitu? Karena Dia mau menyerahkan hidupnya total kepada kehendak Bapa.
Minggu lalu kita sudah bicara tentang apa? Peperangan rohani. Bagaimana supaya menang? Kita diberikan alat-alat peperangan yang canggih, yaitu apa? Kebenaran, keadilan, iman, keselamatan, pedang roh, Injil. Saudara bisa membayar. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan siapkan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yesus melakukan itu sehingga dia bisa menang. Kenapa? Karena punya kebenaran. Dia bisa menang terhadap musuh-musuhnya. Kenapa? Karena dia punya iman yang sejati. Dia punya Injil yang kokoh. Dia punya pedang roh yang luar biasa, bisa mengalahkan setiap siasat dan tipu muslihat dari iblis. Ini sudah diberikan. Setiap hari kita membaca firman. Untuk apa? Supaya kita punya pedang melawan iblis. Bukan hanya sekedar bertahan, tapi kita bisa menyerang dengan perkataan-perkataan Tuhan. Dan ini bisa dilakukan oleh Tuhan, dan dia sudah menjadi teladan kita. Yang kedua, kenapa kita harus belajar dan berfokus kepada Tuhan? Karena dia sekarang sudah duduk di sebelah kanan tahta Allah. Wahyu pasal 3 ayat 21, di sana dikatakan apa? Bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan itu adalah tahta yang diberikan kepada Yesus sebagai anak, karena dia sudah menjadi pemenang. Dia sudah menang. Jadi kita dalam perjalanan iman ini harus sampai pada kemenangan yang sama. Kita fokus kepada Tuhan karena dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia memberikan jatah kepada kita. Coba dibaca Wahyu pasal 3 ayat 21, supaya saudara mengerti kenapa kita harus berfokus kepada Tuhan. Karena dia yang harus melatih kita. Dia sudah menjadi teladan bagi kita. Bagaimana dia melakukan penyerahan total kepada kehendak Bapaknya. Dan dia mendapatkan jatah kemuliaan di atas kemuliaan. Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini yang menjadi pembelajaran kita. Kenapa kita harus belajar dan berfokus lihat kepada Yesus? Karena dia sudah menang. Makanya Tuhan tawarkan, barang siapa yang menang, dia juga akan mendapatkan jatah yang sama. Bapa memberikan kepada Yesus karena dia menang. Yesus akan memberikan kepada siapa saja. Barang siapa, kata Tuhan, barang siapa yang menang, maka aku akan memberikan tahta yang diberikan Bapa. Saya kira ini sudah jelas. Bagaimana, kenapa kita yang pertama ini harus terus berfokus kepada Tuhan, sehingga kemenangan selalu ada di pihak kita. Kenapa? Karena selalu kita berorientasi kepada pribadi yang sudah menjadi sumber kemenangan kita. Ada kata-kata yang saya tulis dalam LCD. Jika mata dan hati kita fokus tertuju kepada Yesus dan kekekalan yang ada di dalamnya, sesungguhnya tidak ada masalah yang terlalu berat, tidak ada masalah terlalu sulit membebani kita di dunia ini. Amin. Saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Jika mata dan hati kita fokus tertuju kepada Yesus dan kekekalan di dalamnya, sesungguhnya tidak yang terlalu berat membebani kita di dunia ini. Saudara punya masalah keuangan? Punya. Seharusnya tidak terlalu berat kalau kita berfokus bukan kepada masalah keuangan, tapi kita berfokus Yesus. Sebentar lagi
hidup di dalam kekekalan yang menjadi milikmu akan diberikan kepadamu. Waktu saya membaca artikel ini, saya bilang kepada Tuhan dalam doa saya, ya benar, tidak ada masalah di dalam dunia ini yang begitu membebani, yang begitu berat, yang begitu sulit, kalau kita selalu berfokus kepada Tuhan. Kalau selalu kita melihat Yesus dan kekekalannya, itu akan membuat kita menjadi ringan. Semua kita punya masalah. Saya pun punya masalah yang saudara tidak tahu. Tetapi ini menjadi perjuangan saya. Selalu saya lihat, sebentar lagi Yesus, aku akan bersama di dalam kekekalan. Kalau engkau datang pada kali yang kedua, kami akan bersama dengan engkau. Jadi ada masalah? Tetap ada masalah. Tuhan berkata apa? Orang benar juga punya masalah, tetapi Tuhan memberikan dia jalan keluar. Asalkan jangan berfokus pada masalah kita, tapi berfokuslah kepada Tuhan. Yang kedua, milikilah semangat iman Kristus. Ibrani 12 ayat 2-3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Iya. Ini bagaimana kita bisa sampai tiba kepada tujuan hidup kita. Apa itu? Mendapatkan bagian kemuliaan dari kekudusan Yesus. Adalah harus apa? Ingat, kita harus memiliki semangat iman dari Kristus. Karena semangat iman inilah yang memimpin kita, kata Tuhan di dalam ayat yang kedua, dan yang akan membawa iman kita menjadi sempurna. Contohnya dia bilang bahwa dia begitu tekun memikul salib. Yesus tekun. Coba kalau Yesus tidak tekun mikul salib, habislah iman kita ini untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan. Nggak ada gunanya iman kita. Benar, saya beritahu saudara bahwa tidak ada artinya kita berimankan kepada Tuhan kalau waktu itu Yesus tidak tekun memikul salib. Ketika di tengah perjalanan dia salibnya dia buang, terus dia lari, habis kita semua. Tapi marilah kita belajar. Makanya kita harus tahu di dalam kekudusan Tuhan ada bagian yang sangat mulia yang dipersiapkan bagi kita. Tekun memikul salib. Karena salib itu adalah bagian dari hidup orang percaya. Ketika dia memikul salib ini untuk masuk pada sebuah perjalanan mati di atas kayu salib ini, itu adalah sebuah kehinaan yang sangat luar biasa kepada seorang raja. Karena mati di salib di zaman itu adalah sebuah kehinaan yang sangat hina, cara mati yang paling hina, dan dia mau tekun di dalam kehinaan itu. Adakah kita bisa menyalibkan keakuan kita, bisa menyalibkan kesombongan kita, menyalibkan segala keberadaan kita, karena kita tahu dengan cara yang demikian kita bisa terima kemuliaan. Dia tekun menanggung bantahan. Dia tidak berbuat dosa. Dia mau berbuat baik. Dia mau memisahkan manusia dari segala dosanya. Dia memberikan yang terbaik dari hidupnya. Tetapi imam-imam dan orang-orang berdosa, mereka menghina dia. Dia harus menanggung bantahan dari perlawanan orang-orang pada waktu itu. Ketika mereka datang dengan tombak, dengan pedang,
dengan lembing. Yesus bilang, aku setiap hari ada di bait Allah. Memangnya aku ini penyamun? Kenapa kamu tidak lakukan itu dulu? Aku ini bukan penyamun, aku melakukan semua perbuatan baik demi kalian, demi manusia. Dia berkata, aku bisa memanggil tentara surga untuk membela aku, tapi aku menanggung bantahan ini. Ini yang Tuhan katakan. Dia tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Bantahan penolakan bahwa dia adalah Allah tidak dipercaya. Ketika ditanya oleh Pilatus, apakah engkau anak Allah? Engkaulah yang mengatakan. Imam kepala pun bertanya, apakah engkau anak Allah? Engkaulah yang mengatakan. Tuhan berkata, segala sesuatu dia tahan, tekun, menanggung bantahan. Jadi kalau begitu bagaimana? Kita harus belajar semangat dari iman Yesus ini. Banyak kali kita sudah berbuat baik kepada orang, tetapi diperlakukan yang tidak baik untuk kita. Minggu lalu saya katakan, 2 minggu lalu, kalau kita memiliki roh anak domba, maka kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita akan mengalahkan setiap kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang diperagakan Tuhan, yang kita harus lakukan. Tuhan berkata apa? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita orang-orang percaya yang akan mendapat bagian dari kemuliaan Tuhan, kita harus tetap kuat, tidak boleh lemah dan putus asa oleh karena pengaruh dosa yang ada di dalam hidup kita. Atau kita tidak boleh lemah dan putus asa karena akibat dosa. Saudara mungkin sudah tidak berbuat dosa, tapi akibat dari dosa seringkali kita mengalaminya. Apa itu? Mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tuhan katakan, janganlah kita lemah dan putus asa terhadap akibat dari dosa ini, tapi biarlah kita terus fokus kepada Tuhan. Dia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Yang ketiga, kerelaan untuk mau dididik Tuhan. Ayat yang 10 lagi kita baca, Ibrani 12 ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Iya, apa tujuan dari Tuhan mendidik kita? Dikatakan bahwa supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Ini harus lewat pendidikan, ini harus lewat pendisiplinan, ini harus lewat ajaran Bapak Ibu. Kalau tidak, kita tidak akan lurus perjalanan kita. Yang pertama, tujuan pendidikan kita adalah karena kita dikakui sebagai anak-anak Allah. Dibacakan ayat 6 dan 7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Iya, ini karena akibat dosa. Tapi ketika kita mau hidup di dalam kekudusan, maka harus lewat pendidikan, harus lewat ganjaran. Ganjaran di dalam bahasa lain dikatakan pendisiplinan. Didisiplinkan. Kenapa? Ini adalah anak, murid yang harus dididik. Tuhan berkata, Allah memperlakukan kamu sebagai anak, seperti anak.
kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Amin. Kalau anak Tuhan sejati, kita harus rela dididik oleh Tuhan. Karena untuk masuk di dalam standar kekudusan Tuhan itu tidak mudah. Harus lewat pendidikan, harus lewat ajaran, harus lewat pendisiplinan. Makanya Tuhan memberikan analogi yang begitu sederhana. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tuhan begitu mengasihi kita, makanya Dia harus mendidik kita. Tuhan begitu mengasihi kita, makanya Dia harus menghajar kita, mendisiplinkan kita. Saya harus berkata itu kepada saudara karena saya mengalami hal yang sama. Gara-gara ayat ini terus saya berteriak sama Tuhan, Tuhan, aku tidak boleh lemah dan putus asa. Karena ajaranmu, didikanmu itu untuk memurnikan hidupku, supaya aku hidup lebih lagi di dalam kekudusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, tujuan pendidikan Tuhan dalam hidup kita. 1 Korintus 11 ayat 31-32. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Iya, ini yang menjadi ayat andalan saya. Setiap kali saya mengalami yang namanya tekanan, wah, saya berteriak sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku tahu dengan pasti bahwa Engkau sedang mendidik aku. Kalau aku dihukum, aku tahu supaya aku tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Itulah cinta, itulah kasih, itulah kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya saya terus bergumul, saya terus berdoa, saya terus mencari Tuhan apapun yang terjadi. Saya ingin supaya waktu-waktu kita jangan terbuang banyak. Kemarin habis doa menara di sini, anak saya dia lagi mengedit khotbah minggu kemarin. Itu saya memperhatikan. Saya tanya, sudah selesai? Belum. 30 menit lagi. Saya pikir daripada saya lihat-lihat HP, saya coba bikin apa ini. Saya lari langsung naik ke sini, ke ruangan ini, saya doa lagi. Tapi lumayan 30 menit saya bisa ketemu Tuhan secara pribadi. Bukan berarti saya tidak berdoa begitu, tidak ketemu Tuhan. Bukan, tapi tidak fokus. Waktu kita terbuang percuma. Mana ada orang bisa ketemu Tuhan lihat YouTube? Tidak mungkin, kecuali lihat khotbah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saudara lihat handphone, apa bisa berhubungan dengan Tuhan baik? Kan enggak. Makanya bagaimana kita supaya dilatih, supaya kita tidak dihukum dengan dunia ini, bersama dengan dunia ini? Tuhan katakan supaya kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik. Karena Tuhan tahu dengan pendidikan ini kita nanti tidak akan masuk di dalam hukuman yang akan diberikan Tuhan kepada dunia ini. Itu jelas. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Saudara kan tahu sendiri kualitas rohani saudara. Saudara punya hubungan baik dengan Tuhan, saudara tahu sendiri. Makanya Daud berkata, pemazmur katakan, Tuhan, pujilah aku. Itu harus setiap hari. Karena kekudusan itu, pertobatan itu bukan seminggu sekali, tapi tiap menit, tiap detik saudara punya hubungan baik dengan Tuhan. Mungkin saudara bilang, waduh, Pak Pendeta terlalu fanatik. Tidak. Saya tidak mengajarkan fanatik,
Yang saya ajarkan bagaimana supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak tergores. Itu aja. Makanya ya selalu harus punya hubungan erat, intim dengan Tuhan. Caranya harus banyak berdoa, tidak ada cara lain. Bagi saya itu salah satu jalan keluar. Bagaimana saya memperbaiki hidup saya, rohani saya. Saya harus mencari tempat yang terbaik supaya saya bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan buang waktu kita. Ya, habis ibadah kayak gini, saudara kan sudah tahu mau bikin apa di rumah. Mau bikin apa? Ayo. Mari lihat TV, bener kan? Film Korea. Habis-habisin waktu. Dihapusi. Namanya juga film. Tapi banyak orang terikat. Makanya saya pikir saudara harus belajar. Saudara tidak mau dihukum Tuhan. Amin. Saudara tidak mau kan dihukum Tuhan. Amin. Kalau begitu, pilihan terbaik kita adalah menguji diri kita setiap hari. Tapi kalau nanti Tuhan hukum kita, itu artinya Tuhan sedang mendidik kita supaya kita murni, supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kuduslah kamu karena aku kudus. Apa hasil dari hidup dalam kekudusan? 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga dulu yang dibacakan. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Iya, ini hasil akhir. Kenapa kita harus hidup kudus? Saya berkata, Tuhan, untuk apa saya perlu hidup kudus? Tuhan berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan itu, setiap orang, jadi tidak rombongan, harus orang per orang. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia adalah suci. Apa pengharapan kita? Baca ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Apa pengharapan kita itu? Pengharapan kita itu adalah untuk menjadi sama seperti Yesus. Kalau jadi sama seperti Dia, kata Tuhan apa? Kita tidak akan lagi melihat Dia di dalam keadaan yang samar-samar. Sekarang kalau kita sudah memiliki kapasitas seperti Yesus, kita harus percaya kita sudah dapat melihat Dia. Nanti besok itu baru kenyataan yang sesungguhnya. Jadi tanpa kekudusan, saudara tidak akan bisa menjadi serupa Dia. Makanya diajarkan kita, dikatakan bahwa kita harus menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Kapan? Sekarang, mulai. Jangan tunggu besok. Detik ini juga kita mulai memperbaiki untuk mensejajarkan sama seperti Dia. Nanti hasilnya, harapan kita adalah kita akan menjadi seperti Yesus. Dalam kemuliaan, dalam segala hal, kita akan menjadi sama seperti Dia. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selalu.